Budaya suku Batak. Mengenal adat dan tradisi Sumatera Utara. Suku Batak adalah suku bangsa dari Sumatera Utara yang terdiri dari 6 subetnis atau puak, yaitu Toba, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungu, dan Angkola. Setiap puak memiliki nama-nama marga masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian utara Pulau Sumatera, dengan Medan sebagai ibu kotanya. Wilayah memiliki beragam lengkap termasuk pegunungan dan dataran tinggi, air terjun, dan Danau Toba. Sejarah Batak Toba dimulai dari kedatangan leluhur suku Batak yang diyakini berasal dari wilayah sekitar Danau Toba, khususnya Cianjur mula-mula kaki Gunung Pusuk Bukit. Mereka diyakini sebagai keturunan si Raja Batak, tokoh yang dianggap sebagai nenek moyang pertama orang Batak. Sejarah suku Batak Karo dimulai dari kedatangan kelompok dari India Selatan yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Karo, yang kemudian menikah dengan putri seorang maharaja dan menetap di dataran tinggi Karo. Mereka dikenal sebagai cikal bakal suku Karo dan penyebaran budaya serta marga-marga di suku Karo. Suku Karo sendiri mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh dengan bahasa dan tradisi yang unik membedakan dari suku Batak lainnya. Batak Mandailing adalah kelompok etnis yang mendiami daerah selatan Provinsi Sumatera Utara. Mereka memiliki sejarah dan budaya yang unik dan sering dikaitkan dengan suku Batak, meskipun banyak orang Mandailing menolak anggapan ini. Terdapat beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Mandailing. Salah satunya menyebut bahwa Mandailing berasal dari kata Mandaholing, sebuah federasi kerajaan di Tapanuli Selatan pada abad ke-12. Ada pula pendapat yang menghubungkan dengan bahasa Minangkabau, Mande hilang, yang berarti ibu yang hilang. Suku Batak Mandailing pernah berada di bawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau, sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya Islam. Berada di kaki pegunungan Bukit Barisan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Dairi, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subul Salam. Kabupaten Pakpak Barat menjadi kawasan strategis dalam berinvestasi. Dengan luas 1218,3 km persegi, Pakpak Barat memiliki beragam potensi unggul yang tersebar di 8 kecamatan dan 52 desa. Pakpak Barat, dengan ibu kotanya Salak, memiliki topografi berupa perbukitan dengan 26 aliran sungai dengan beda tinggi. Hal ini yang membuat sektor PLTMH menjadi primadona para investor. Kabupaten Pakpak Barat sejak lama sudah dikenal kaya akan potensi alam yang bernilai tinggi. Gambir salah satunya, yang telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat Pakpak Barat. Produk gambir Pakpak Barat pun telah menembus pasar ekspor karena kualitasnya yang super. Berbagai produk olahan pun telah berhasil, termasuk salah satunya teh daun gambir yang tentunya sangat nikmat dan berkhasiat. Serai wangi juga salah satu komoditas unggulan yang telah diakui sebagai varietas asli Pakpak Barat. Dengan kualitas yang sangat baik, budidaya tanaman serai wangi memiliki potensi bisnis yang menjanjikan. Dengan rasa khas yang manis dan ukuran yang jumbo serta ketahanan lebih lama, nanas Pakpak sudah memperoleh sertifikat varietas, menjadikannya produk khas Pakpak Barat yang siap mendunia. Dengan kondisi tanah yang sangat subur, Pakpak Barat adalah pilihan yang tepat untuk pengembangan di sektor pertanian, dengan varietas yang digunakan untuk pangan dan kebutuhan industri. Pengembangan pertanian jagung menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Pakpak Barat saat ini. Begitu juga dengan sawit dan kerajinan bambu. Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat melalui Dinas PTSP berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dan akuntabel, terutama dalam keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Suku Batak Simalungun adalah salah satu kelompok etnis Batak yang mendiami wilayah Kabupaten Simalungun dan sekitarnya di Sumatera Utara. Asal-usul mereka diyakini dari India Selatan dan berimigrasi ke Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi.
Nama Simalungun sendiri dipercaya berasal dari bahasa Karo Sumelengen yang berarti daerah sunyi atau sepi, menggambarkan kondisi wilayah tersebut mereka pada masa lalu. Sejarah Batak Angkola berasal dari wilayah Padang Bolak, Tapanuli Selatan yang juga dikenal sebagai Parboti. Di sana terdapat Candi Biara yang merupakan peninggalan Hindu-Buddha, menunjukkan adanya kontak dengan budaya India dan Jawa. Pengaruh ini terlihat dalam tulisan Garut Angkola, astrologi, permainan catur, dan kosakata Sanskerta yang digunakan. Baju adat suku Batak bervariasi sesuai dengan etnisnya. Masing-masing etnis memiliki pakaian yang menggunakan kain ulos atau uis gara dengan motif dan warna khas. Pakaian adat ini sering digunakan dalam upacara adat dilengkapi aksesoris. Prosesi pernikahan suku Batak mencakup beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh kedua mempelai. Setiap tahapan dalam pernikahan suku Batak ini mengandung makna kerabat, penghormatan antar marga, dan doa untuk kebahagiaan. Tari tortor awalnya merupakan tarian ritual dalam upacara tertentu, namun kini telah berkembang menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Penari diiringi musik gordang dan hentakan kaki mereka melahirkan nama tortor, tarian tradisional. Tenun Batak dikenal dengan keindahan motifnya. Proses menenun dilakukan secara tradisional oleh kaum wanita, menggunakan benang, kapas, dan pewarna alami dari tanaman. Warga dominan pada tenun Batak adalah merah, hitam, dan putih. Gordang Sambilan merupakan kesenian tradisional Batak. Gordang Sambilan terdiri dari 9 gendang dengan ukuran nada dan nada yang berbeda, serta biasanya dimainkan oleh 6 orang, meskipun awalnya hanya digunakan dengan acara sakral. Hasahapi adalah salah satu alat musik tradisional Batak yang termasuk dalam kelompok alat musik dawai atau senar. Alat musik ini biasanya terbuat dari kayu dan memiliki 2 hingga 3 senar yang dipetik. Gordang Batak merupakan seni ukir tradisional suku Batak. Gorga Batak memiliki motif geometris dan simbolis seperti hewan, tumbuhan, dan bentuk abstrak. Warna hitam, merah, dan putih yang digunakan. Masakan Batak berbeda dengan masakan khas Sumatera lainnya yang banyak dipengaruhi budaya masak asing. Masakan Batak lebih menonjolkan tradisi memasak asli bangsa Austronesia. Ciri khas masakan Batak adalah penggunaan andaliman.